Halo guys, Hai. jadi kita di sini mau lanjut ke part sebelumnya, yaitu tentang si Adit. Oke, kita lanjut ya. Kita guys. lanjut ya ceritanya ya. Pas gue udah tidur, teman-teman gue semuanya udah pada mau cabut karena udah mau malam. Mereka langsung bangunin gue, tapi gue nggak nyaut sama sekali. Efek miras sampai mereka mukulin gue berkali-kali, gue nggak ngerasa kenapa-kenapa. Di sini gue udah mulai nggak sadar, udah mulai pingsan lah itu ibaratnya. Terus pas jam 6 kurang, gue melek dan gue meleknya sadar. Gue bangun dan gue cuma ngelihat satu arah di pojok tembok deket jendela. Dengan sadarnya gue langsung kaget dan panik, tapi lemes, nggak bisa gerak karena gue lihat kayak bayangan satu hitam kecil. Pas gue liatin terus, lama-lama bayangan itu makin besar dan makin besar. Abis itu gue pingsan dan nggak tahu lagi gimana. Tapi gue diceritain sama temen gue, katanya gue teriak-teriak dan nunjuk-nunjuk ke arah bayangan yang mereka nggak lihat sama sekali. Terus temen gue bingung dan panik, ngeliat terbang tanpa nyentuh ubin, dan temen gue langsung pada nangkep gitu. Dan gue langsung ditarik ke bawah supaya gue nggak ngikut kalau kata temen gue gitu. Setelah kejadian itu, hidup gue mulai aneh. Yang dikit-dikit gue selalu kayak ada yang ngikutin kemanapun gue pergi. Gue sering rep-repan atau ketindihan. Dan gue lebih parahnya lagi, dulu gue pernah saking pasrahnya, udahlah capek hidup gini-gini mulu, bilang di dalam hati, Tuhan, kalau emang ini salah, tolong pertemukan saya sama teman-teman saya lagi. Dan kalau misalnya Tuhan pengen saya nggak ada, saya minum ini baygon, ambil aja Tuhan nyawa saya. Saya lelah, saya capek diikuti rasa resah, rasa akan takut, tapi entah dengan siapa. Ini nggak boleh dicontoh ya. Parah sih nih guys, sampai melakukan coba bunuh diri lah bisa dibilang, ya nggak sih ini? Nggak boleh dicontoh ya, nggak boleh. Sebesar apapun masalah kalian itu harus, ya nggak boleh lah ibarat kata berpikir pendek seperti yang si Adit ini lakukan ini, yang hampir dia mau ngelakuin ini, nggak boleh ya. Iya, Ini nggak benar benar. ini. Oke, lanjut aja. Kita lanjut. Yang dimaksud temen gue itu adalah teman kecil gue yang sampai sekarang gue masih main sama dia, sampai kayak keluarga sendiri. Nyokap dan bokapnya juga kayak keluarga sendiri. Akhirnya gue dulu inget, karena dulu saking ngedonnya gue minum itu baygon 1 gelas. Parah sih, ternyata dia beneran melakukan percobaan itu. Aduh, tapi nggak penuh dan gue lupa. Gue nggak inget apa-apa waktu itu, gue cuma ngerasa sakit doang. Terus nggak tahu kenapa, gue bangun siang-siang di RS udah diinfus rumah sakit. Di situ gue belum sadar apa yang gue lakuin dan mikir kok gue bisa ada di tempat kayak gini. Terus gue cuma diem aja karena pas gue bangun emang ada temen gue dan ibunya nangis, tapi kayak ketahan gitu, nggak tahu nangis terharu atau gimana, dan gue lupa setelah itu gimana. BTW lu pasti bingung kenapa bukan keluarga gue yang datang, kok malahan nggak ada jawaban dari kecil gue. Gimana ya? BTW lu pasti bingung kenapa bukan keluarga gue yang datang, kok malahan nggak ada jawabannya. Dari kecil gue tinggal sama bokap sampai kelas 6 SD. Bokap ninggalin gue sendiri. Keluarga gue sempet ngurusin gue pas SMP sampai sengketa berebut harta warisan bokap di kampung. Akhirnya gue ditinggal sendiri di rumah bibi gue yang lain sama cucu-cucunya, dan cucunya itu ponakan gue. Makanya gue deket sama satu saudara doang, yaitu ponakan gue. Dulu gue tinggal sampai kelas 2 SMP dan gue udah mandiri. Gue ditinggal sendiri di rumah kecil gue yang masuknya harus dobrak karena kuncinya bukan di gue. Cukup parah sih ya guys ini dia.
Kita lanjut lagi. Tapi tenang, gue udah lapor RT dan dibantuin tetangga atas masalah yang menimpa gue. Dan gue gak memperpanjang ini ke kepolisian. Itulah begonya gue ya. Hidup sendiri, ngandelin makan dikasih tetangga tiap hari. Kadang ngamen pulang sekolah, kadang teman main suka dibawain makanan. Dan kejadian kesurupan sehabis mabok itu pas kelas 3 pertengahan SMP. Itu penjelasan singkat dari hidup gua, Kak. Kita yang sudah mau baca dan mungkin bisa jadi referensi ketika sedang mencari inspirasi atau mau ambil sisi baiknya dari cerita ini, silakan aja, Kak. Makasih sebelumnya untuk yang inisialnya Adit, kita inisialin. Makasih banget udah mau sharing ke kita. Terima kasih. Dan jangan ngelakuin hal yang sama lagi ya kalau setiap ada masalah. Oke, guys, jangan lupa di like, comment, subscribe, and share. Bye. Bye-bye.